Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai siklus pengeluaran, ya, pembelian dan pengeluaran kas, ya, purchasing to cash disbursement. Ya, di sini adalah kita belajar siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini adalah segala sesuatu yang aktivitas ya yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan operasi perusahaan tentang pembelian dan pembayaran dari untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini adanya siklus pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, intinya dari siklus pengeluaran itu adalah adanya diagram konteks ya berikut. Jadi ini adalah siklus pengeluaran. Jadi ada siklus pendapatan, ada pengendalian dari persediaan, ada berbagai departemen, adanya siklus produksi. Nah, dari keempat departemen ini ya, berbagai departemen ini itu adalah bisa departemen akuntansi, bisa departemen pengiriman, bisa departemen sumber daya manusia. Ini pengeluarannya juga masuk ke dalam pengeluaran siklus pengeluaran. Nah, di sini adanya empat departemen ini sama-sama mengeluarkan sebuah permintaan pengeluaran. Ini back order ya. Back order di sini ada siklus pengeluaran, ke siklus pengeluaran misalnya siklus pendapatan. Tadi ada order dari pelanggan. Nah, maka siklus pengeluaran ini memprosesnya. Nah, di sini dari departemen persediaan ya, di sini mengirimkan sebuah kebutuhan pembelian. Nah, di sini di berbagai departemen juga mengirimkan kebutuhan pembelian. Dan di sini dari produksi ya, departemen produksi mengirimkan kebutuhan tentang bahan baku. Di mana di siklus pengeluaran ini ke supplier ya, ke supplier atau pemasok mengirimkan sebuah kebutuhan tadi ya, dikirimkan ke pemasok invoice-nya permintaan pembelian ya, invoice-nya dikirimkan, lalu good and service-nya diberikan beserta invoice-nya, lalu adanya pembayaran. Nah, adanya pembayaran, siklus pengeluaran mengirimkannya ke departemen buku besar, departemen akuntansi, yaitu diarsipkan atau dimasukkan, dicatat di dalam buku besar perusahaan ya. Lalu bagian pengeluaran ya ini ya, siklus pengeluaran mengirimkan penerimaan dari persediaannya ya, receipt of good ya, atau penerimaan barangnya dikirimkan ke buktinya ke departemen pendapatan. Lalu ini juga ya, dikirimkan penerimaan barangnya ke bagian persediaan ya, penerimaan barang di berbagai bagian departemen di perusahaan ya. Ini juga dikirimkan penerimaan barangnya ke bagian produksi. Nah, di sini ya tak lupa bagian pendapatan juga mengirimkan untuk dicatatkan oleh bagian akuntansi. Oke. Nah, itu tadi adalah diagram konteksnya. Sekarang ada namanya diagram dari data flow-nya. Nah, dari diagram data flow ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada order, ada penerimaan receiving, ada approving ya. Approve supplier invoice ya, di approve ya. Ada cash-nya, penerimaan cash-nya. Dari 4 ini kita lihat ya. Ada order masuk ya, ada order masuk.
lalu ke penerimaan yang receiving. Nah, dari departemen penerimaan ini ada supplier, ada inventory, ada purchase order. Di sini ada revenue cycle-nya tadi itu. Ini ada supplier, semuanya supplier atau pemasok masuk ke receiving, resipnya ke bagian pendapatan, lalu bagian inventory ini adalah memasukkan juga ke dalam persediaan di gudang. Lalu ini ada approve supplier invoice ya, di sini ada supplier mengirimkan ke pendapatan, penerimaan, sama invoice-nya disetujui. Ini dicatat di dalam kas ya, di bank ya, lalu dikirimkan ke supplier bahwa sudah adanya pembayaran. Nah, di sini adalah dari diagram data flow-nya. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai ERP-nya ya. ERP desainnya dari siklus pengeluaran. Nah, di sini terintegrasi, database terintegrasi. Jadi ada database supplier, ada persediaan, ada order pembelian atau order pembayaran ya, dan laporan penerimaan. Nah, ini ada di sini semua database-nya. Jadi sudah terintegrasi dengan purchasing program atau program dari pengeluaran, ada program penerimaan, ada program dari kasnya ya, penerimaan kas, lalu ada program dari report atau reporting, laporan keuangannya ya, ada dari program dari piutang, account payable. Account payable itu utang ya, program utang. Di sini ada program utang ya. Jadi di sini program utang itu untuk apa? Program utang itu untuk supplier, ke invoice supplier. Biasanya perusahaan untuk mengorder bahan baku dari supplier itu bayarnya tidak cash, yaitu utang ya. Nah, ada pelanggan pesan lalu ke supplier untuk menginformasikan kebutuhan bahan baku ya, bahan penolong itu, sehingga diproduksi oleh bagian produksi itu biasanya utang ya, dalam bentuk utang gitu. Jadi tidak cash kebanyakan ya. Nah, di sini sudah terintegrasi semua, adanya order ya, adanya order dari pelanggan itu langsung semuanya terkoneksi gitu ya, di purchase order. Ini ada order ya. Inventory control, ada bagian gudang, ada bagian pendapatan. Nah, di sini sudah terintegrasi di dalam satu database, Enterprise Resource System. Nah, baik, untuk siklus pengeluaran pada intinya seperti ini ya, yaitu ini menggunakan sistem dan yang ini menggunakan manual. Manual itu masih dalam diagram data manual ya. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.